Anda kembali menyaksikan debat Jakarta 2024. Maksud kami debat Pilkada Jakarta 2024 dan masih bersama kami Kennedy Muslim yang masih bergabung secara virtual. Mas Kennedy, tadi kita sudah melihat bagaimana para paslon ini selain tadi belusukan ke berbagai tempat juga mereka beradu dalam tanda kutip konten di media sosial untuk menggait suara muda. Apakah memang ini menjadi satu-satunya cara untuk menggait suara muda atau sebenarnya tadi ada cara lain juga yang mungkin harus mereka lakukan? Soal pemilih muda, di mana mereka saat ini akses informasinya sangat tergantung bermain smartphone ya, punya smartphone dan bermain gadget dan sosial media. Tentu itu adu konten menjadi penting ya, krusial bagi masing-masing paslon yang berlaga di pilkada kali ini. Namun konten saja jangan hanya berfokus pada gimmick, tapi terkait dengan substansi gitu. Program apa yang mereka tawarkan gitu. Jangan lupa banyak sekali permasalahan di depan mata itu, apalagi kita sudah tahu bahwa masalah perumahan itu menjadi salah satu masalah penting gitu bagi kalangan Gen Z gitu. Bagaimana susahnya mereka sekarang untuk bisa mampu membeli rumah gitu. Dan program apa yang ditawarkan masing-masing paslon itu menurut saya bisa menjadi salah satu andalan untuk bagaimana menarik perhatian Gen Z, solusi apa yang ditawarkan oleh masing-masing paslon untuk menyelesaikan masalah mahalnya biaya perumahan atau bisa tempat tinggal gitu bagi Gen Z gitu sendiri gitu. Jadi menurut saya ya, tidak hanya berfokus pada gimmick mungkin penting untuk bagaimana menarik perhatian di awal, tapi tentu saja substansi dari program yang ditawarkan itu sendiri juga jauh lebih penting ketimbang hanya gimmick semata gitu. Ya, substansi menjadi hal yang penting dan seperti ada tadi Mas Kennedy juga meng-highlight beberapa masalah seperti tadi masalah perumahan, kemudian juga masalah PHK yang memang identik dengan mungkin generasi muda. Mas Kennedy, tadi seperti yang saya katakan kita sudah banyak mungkin sedikit banyak menguliti terkait strategi komunikasi atau gaya komunikasi dari paslon 1 maupun paslon 3, tapi belum banyak menguliti terkait paslon nomor 2. Memang Mas Ken tadi juga sempat menjelaskan bahwa dengan background polisi juga memang gaya komunikasinya lebih formal. Lalu seperti apa sih cara mereka atau mungkin taktik yang Mas Ken lihat untuk mungkin memenangkan Pilkada Jakarta ini? Ya, kalau untuk paslon nomor urut 2, kalau kita melihat di sisa waktu yang tersisa gitu dan juga latar belakang dari Pak Dharma Pongrekun, memang dia sendiri mengakui kalau dia tidak punya banyak dana untuk berkampanye dengan dana yang sangat terbatas. Namun menurut saya Pak Dharma Pongrekun sudah sangat rajin ya untuk turun langsung ke masyarakat dan masih punya potensi menurut saya untuk menjadi kuda hitam. Kuda hitam di sini apa? Game changer dalam menentukan apakah pilkada berlangsung 1 putaran atau 2 putaran gitu. Jika suara paslon nomor urut 2 ini bisa katakanlah mencapai 10%, itu peluang untuk terjadi pilkada 2 putaran itu semakin membesar gitu. Jadi menurut saya, dan jika masuk putaran kedua, suara di pendukung Pak Dharma Pongrekun ini menjadi sangat penting gitu, diperebutkan oleh paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3 gitu. Jadi secara rasional menurut saya memang masih sulit untuk melihat Pak Dharma Pongrekun menghadirkan kejutan untuk memenangkan pilkada gitu. Tapi tentu saja peluang untuk Pak Dharma Pongrekun menjadi game changer untuk berlangsungnya pilkada 1 atau 2 putaran itu masih sangat terbuka gitu. Dan tentu saja jika pilkada DKI berlangsung 2 putaran, suara Pak Dharma Pongrekun bisa menjadi kingmaker gitu menurut saya di putaran kedua jika pilkada DKI berlangsung 2 putaran. Terkait dengan strategi Pak Dharma sendiri, menurut saya sudah tepat turun langsung dan dia memang fokus ke masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan ya, masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana ia terus membangun elektabilitas dengan mengunjungi langsung warga-warga Jakarta, warga kota miskin gitu maksudnya. Jadi menurut saya memang ini beda-beda kandidat, beda strategi tentu saja gitu. Benar-benar beda rasanya juga ya. Dan memang tadi kan Mas Ken juga mengatakan tidak begitu banyak mungkin dana yang dimiliki oleh paslon nomor 2 sehingga mungkin
turun menjadi salah satu cara. Lalu apakah debat yang akan dijalani malam hari ini bisa menjadi salah satu manfaat sebagai tadi game changer mungkin bagi paslon nomor 2 untuk bisa mungkin merubah cara pandang masyarakat terkait mereka? Ya, debat tentu saja sangat strategis bagi paslon nomor 2 gitu. Karena di survei terakhir, sekali lagi saya mengutip survei LSI, tingkat pengenalan akan paslon nomor 2 itu, terutama Pak Dharma sebagai cagup itu masih di angka 20% gitu. Jadi masih ada 8 dari 10 orang di Jakarta yang tidak mengenal Pak Dharma Pongrekun gitu. Dengan adanya debat, tentu saja ini akan secara signifikan mendongkrak pengenalan akan Pak Dharma Pongrekun dan juga program-program apa yang akan ditawarkan gitu. Balik ke rumus asal, debat di Jakarta punya prestis yang jauh lebih tinggi ya, karena ini merupakan epicentrum dari industri media dan juga di kancah politik nasional itu memang magnitudnya sangat berbeda ketika kita bicara dengan terkait Pilkada Jakarta. Ya. Kemudian juga tema debat yang akan dihadirkan pada malam hari ini cukup menarik juga, yaitu adalah penguatan sumber daya manusia atau SDM dan juga transformasi Jakarta menjadi kota global. Kalau untuk penguatan SDM mungkin tadi sedikit banyak kita bisa ambil dari beberapa jawaban-jawaban dari Mas Kennedy terkait mereka memang berbeda-beda, memiliki gaya komunikasi dan juga mungkin market yang berbeda-beda demikian. Lalu bagaimana dengan transformasi Jakarta menjadi kota global? Karena yang memang sangat menggaungkan perubahan Jakarta menjadi kota global ini, yang sangat menggaungkan adalah paslon nomor 1 kalau kita lihat. Bagaimana dengan 2 paslon lainnya? Ya, memang kemarin sempat ada kontroversi ya, maksudnya atau perdebatan gitu, ketika Pak Ridwan Kamil paslon nomor 1 mengatakan bahwa ingin menjadikan Jakarta seperti Dubai, yang kemudian disanggah oleh paslon nomor 3 atau Mas Pram yang mengatakan bahwa itu terlalu tidak realistis gitu, menjadikan Jakarta seperti Dubai. Mas Pram lebih fokus pada menyelesaikan masalah yang dihadapin warga Jakarta sehari-hari gitu. Namun tentu saja mimpi untuk menjadi kota global itu tetap punya target marketnya tersendiri ya, terutama untuk mungkin kalangan profesional menengah atas yang ingin melihat Jakarta menjadi kota global gitu, yang terkoneksi dengan sebagai hub setidaknya di Asia Tenggara ya. Meskipun kita mungkin belum bisa mengejar Singapura, tapi menurut saya katakan kita bisa setara dengan Bangkok pun itu sudah merupakan suatu pencapaian tersendiri gitu. Menarik sekali ya, karena paslon nomor 3 ini menegaskan bahwa memang untuk merubah Jakarta tidak perlu fokus kepada perubahan itu sendiri, tapi bagaimana memfokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Baik, Mas Kennedy, terima kasih banyak. Namun bersabar terlebih dahulu, kita mungkin akan bergabung kembali untuk membahas debat malam hari ini. Kita akan kembali melihat